Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam kitab Filemon, pasal yang pertama ayat 4-7. Filemon pasal yang pertama ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam hubungan sosial yang selalu kita bangun, ada satu hal yang sangat berharga, yang merupakan suatu harta yang sangat mahal dalam kehidupan kita, yaitu sahabat. Sahabat itu memang sangat perlu dan sangat berguna. Sahabat itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Sahabat artinya teman, kawan. Kalau dalam bahasa Batak disebut sahabat itu adalah ale-ale. Pasti kita semua memiliki ale-ale. Pasti kita semua memiliki sahabat. Pasti kita semua memiliki teman dan kawan dalam kehidupan kita. Karena begitu pentingnya sahabat, ale-ale, kawan dan teman. Itu makanya ada orang yang mengumpamakan seperti ini. Burung membutuhkan sarang, laba-laba membutuhkan jaring, manusia membutuhkan sahabat. Jadi setiap orang membutuhkan sahabat, karena sahabat itu di satu sisi adalah sebagai pagar dan sebagai pelindung bagi kita. Janganlah melindungi diri dengan pagar atau tembok, tetapi cukuplah lindungilah dirimu dengan sahabat-sahabat. Jadi sahabat itu adalah merupakan suatu pelindung bagi kita. Sahabat itu adalah seperti pagar bagi kita. Semakin banyak sahabat kita, semakin banyak teman kita, kita akan semakin merasa aman. Kita akan merasa tenang dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus sadar kita tidak bisa melakukan semuanya dengan sendirian. Tetapi jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu setia membantu dan juga selalu mendukung kita, kita akan bisa bangkit dalam setiap tugas-tugas kita, dalam setiap hal yang harus kita kerjakan. Kalau banyak yang mengelilingi, karena dalam setiap usaha kita itu tidak mungkin kita lakukan dengan sendirian. Tetapi kalau kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat kita, oleh ale-ale kita, oleh teman kita yang selalu siap mendukung kita, kita akan bisa melakukan banyak dalam kehidupan kita. Semakin banyak teman, jalan menuju kesuksesan semakin terbuka dan semakin lebar. Banyak teman, banyak pendukung yang memberikan saran dan nasihat bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita memang harus akui, kita harus memang akui, membangun persahabatan, membangun paralelion, membangun kesetiakawanan adalah sesuatu hal yang sulit. Karena
Karena sahabat itu adalah satu jiwa di dalam dua tubuh atau lebih. Jadi sahabat itu sebenarnya satu jiwa dengan berbagai tubuh, berbagai pemikiran. Tetapi dalam persahabatan kita menyatukannya keberagaman di dalam kehidupan kita. Dan setiap persahabatan, perkawanan kita, pertemanan kita, persaudaraan kita diuji dalam hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Diuji dalam hal-hal yang sangat kita takutkan dalam kehidupan kita. Persahabatan kita, pertemanan kita, persaudaraan kita diuji dalam hal-hal penderitaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Sama seperti mata air. Mata air yang baik dapat diketahui pada musim kemarau. Jadi mata air yang baik itu diuji dia ketika menghadapi musim kemarau. Demikian juga seorang sahabat yang baik dapat diketahui pada saat kemalangan kita alami. Jadi kalau ada sahabat kita, ale-ale kita, kalau ada teman kita, saudara kita, tetapi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami duka, dia meninggalkan kita. Dia sama seperti sahabat yang tidak setia. Dia sama seperti mata air yang tidak baik. Mari kita buka Bapak Ibu saudara-saudara segala kesaksian firman Tuhan tentang indahnya persahabatan itu. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Jadi sahabat itu selalu menaruh kasih dalam setiap waktu, baik duka dan suka, baik rugi dan untung. Kita harus selalu bersama. Dan seorang sahabat itu dia adalah menunjukkan kebersamaan kita pada saat kita mengalami kesusahan. Sahabat yang baik itu menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Sebagaimana jadi ada orang yang menggambarkan membangun persahabatan itu, membangun persaudaraan itu sama seperti bunga yang menguntum di batang yang berduri. Seperti itulah membangun persahabatan itu. Banyak duri, banyak tantangan yang kita hadapi. Sebagaimana bunga menguntum pada batang berduri, demikianlah persahabatan yang sejati dan yang mendalam bertumbuh dalam penderitaan. Jadi persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, persaudaraan yang baik itu sebenarnya tumbuh dalam penderitaan. Jangan hanya dalam kesukaan banyak yang menjadi teman kita, tetapi terutama dalam hal penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam hal persahabatan, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu membangun persahabatan itu di atas dasar kasih dan integritas. Jadi persahabatan itu kita harus bangun di atas dasar kasih dan integritas kita. Tidak mungkin ada persahabatan tanpa kepercayaan dan tidak akan ada kepercayaan tanpa integritas, karena penguasaan diri dan disiplin adalah pondasi dari hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi pondasi dari persahabatan itu adalah kasih dan integritas. Karena tidak mungkin ada hubungan kita tanpa disiplin dan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Filemon dan Paulus adalah sahabat yang sangat baik, sangat akrab, saling mengasihi. Pada saat itu rumah Filemon dipakai oleh orang-orang Kristen sebagai tempat untuk bersekutu, karena mungkin mereka tidak memiliki gedung gereja seperti zaman kita pada saat ini. Sehingga rumah Filemon
Dia merelakan rumahnya menjadi tempat persekutuan. Itu adalah tanda daripada persahabatan dan karena iman Filemon dalam kehidupannya. Kita buka ayat 1, pasal yang pertama ayat 1 dan 2, di mana firman Tuhan memberi kesaksian dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timoteus saudara kita, kepada Filemon yang kukasihi, teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, dan kepada jemaat yang di rumahmu. Jadi Paulus mengirim surat ini kepada beberapa orang temannya, sahabatnya, teman sekerjanya dalam penginjilan, dan juga kepada jemaat yang berkumpul, yang bersekutu, yang beribadah di rumah Filemon. Filemon seorang sahabat Paulus yang sangat membangun hati Paulus, sangat bangga kepada Filemon atas kasihnya kepada semua orang kudus dan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus itu sangat bangga, penuh sukacita melihat membangun persahabatannya dengan Filemon. Namun demikian Paulus selalu berdoa untuk Filemon agar kepersekutuannya dibangun di dalam iman dan turut bekerja dalam pengetahuan yang baik. Jadi sekalipun Filemon itu adalah sahabat yang membanggakan bagi Paulus, tetapi Paulus juga tidak jenuh-jenuh untuk berdoa kepada sahabatnya Filemon supaya Tuhan memberi dia pengetahuan yang baik dan persekutuannya di dalam iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di samping ucapan terima kasih atas kebaikan Filemon dan imannya yang sungguh teguh kepada Yesus, Paulus juga memohon kepada Filemon supaya dia mau menerima dan memaafkan Onesimus. Jadi Paulus bersahabat dengan Filemon. Filemon ada sahabatnya yaitu Onesimus. Tetapi pada saat itu Filemon dan Onesimus ada suatu persoalan, ada suatu konflik. Jadi Paulus memohon kepada Filemon supaya dia menerima sahabatnya Onesimus, supaya dia mau memaafkan sahabatnya Onesimus, karena pada saat itu mereka mengalami suatu konflik, mengalami suatu masalah dalam persahabatan mereka. Paulus dalam suratnya memohon kepada Filemon supaya mereka rujuk kembali dengan saling menerima, terutama Filemon supaya mau menerima Onesimus yang sahabatnya itu menerima lebih dari seorang sahabat. Tetapi Filemon menerima Onesimus sebagai saudara. Inilah permohonan Paulus. Inilah indahnya persahabatan ini. Kepada sahabat kita bisa kita memberi saran, nasihat ketika dia mengalami suatu masalah, mengalami suatu konflik. Paulus menasehati, terimalah dia, maafkanlah dia. Lebih daripada sahabat, tetapi sebagai saudara. Kalau dalam ayat 15 dan ayat 16 di mana dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Paulus menasehati Filemon
supaya dia mau menerima Onesimus, memaafkan dia, menerima sebagai saudara, bukan lagi seperti sahabat. Bagaimana Paulus telah menerima Onesimus itu sebagai saudara dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan taufik firman Tuhan hari ini yang mengatakan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Jadi satu ciri daripada persahabatan itu, satu ciri dari pertemanan persaudaraan dan paralealeon kita itu harus memiliki kasih yang menggembirakan dan saling menguatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan hari ini supaya kita membangun persahabatan kita, persekutuan kita, paralealeon di dalam kasih. Karena kasih itu akan memberi 3 hal dalam persahabatan kita, dalam persaudaraan kita, dalam pertemanan kita. Kalau kita membangun persekutuan kita di dalam kasih, kasih itu akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesabaran, tidak sombong dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih, persahabatan, persekutuan kita, paralealeon yang dibangun di dalam kasih, sehingga persahabatan kita hidup dalam kesabaran, tidak sombong dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu memang adalah sifat dari kasih. Kalau kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, di mana Paulus menguraikan, menjelaskan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, persahabatan, paralealeon, pertemanan, persekutuan yang dibangun di dalam kasih. Dia, karena kasih itu adalah sabar, dia memaafkan, dia tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak sombong dan tidak menutupi, dan dia mampu menutupi segala sesuatunya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita membangun persekutuan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita, paralealeon kita dengan kasih, kita harus akan saling menerima dengan satu dengan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita. Jadi persahabatan, pertemanan, paralealeon yang dibangun di dalam kasih, kita harus saling menerima sebagaimana Kristus telah menerima kita. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Orang yang hidup di dalam kasih, yang menggembirakan persahabatan yang dibangun di atas kasih, akan saling menerima sama seperti Kristus telah menerima kita. Saling menerima artinya dalam setiap kelemahan dan kekurangan saling melengkapi. Jadi pertemanan, persaudaraan, paralealeon yang telah saling menerima dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita, kita harus saling melengkapi dan saling membangun. Kita menyadari tidak ada orang yang sempurna, tetapi setiap orang pasti memiliki kelemahan
dan kekurangan. Tetapi di dalam kelemahan dan kekurangan itu kita harus saling menerima, saling membangun, dan bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, dan bukan mencari kepentingan dan keuntungan pribadi kita. Dalam persahabatan itu tidak ada istilah mencari keuntungan diri sendiri. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita membangun persahabatan kita, persekutuan kita, mengutamakan orang lain, menganggap diri orang lain yang terpenting. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dalam persahabatan kita, dalam persekutuan kita, jangan hanya mementingkan pribadi kita, tetapi juga kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita membangun persahabatan kita, membangun paralealeon, membangun persekutuan kita, kita harus saling memaafkan. Dengan kasih yang menggembirakan, kita akan dapat membangun hubungan persaudaraan dan persahabatan yang saling memaafkan, saling mengampuni seperti Kristus yang telah mengampuni kita. Jadi persahabatan yang baik itu, pertemanan yang baik itu, persaudaraan yang baik itu, paralealeon yang baik itu, dia harus mampu untuk saling memaafkan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, persahabatan, persekutuan, paralealeon yang dibangun di atas kasih yang menggembirakan dan yang saling menguatkan. Kita harus saling sabar, kita harus saling memaafkan, kita harus saling menerima dalam setiap hal dalam persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama memelihara persahabatan kita, persekutuan kita, kebersamaan kita, paralel kita, dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, dan saling memaafkan. Dan kita menjadi berkat kepada saudara-saudara kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan lagi terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadilah kita semua menjadi sahabat-sahabat, teman-teman yang membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena dengan kasih-Mu yang melindungi dan yang selalu senantiasa merawat, menjaga, dan melindungi kami, sehingga hingga saat ini kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui ibadah dan firman-Mu pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, dengan firman kami telah diingatkan betapa berharganya persahabatan, pertemanan, dan persekutuan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami sehingga kami mampu untuk membangun persahabatan kami,
persekutuan kami di dalam kasih, sehingga dengan kasih yang selalu tinggal di dalam hati kami masing-masing, kami akan selalu saling menerima, saling memaafkan, dan saling mengampuni, sabar terhadap yang lain. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami menyadari kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya jika Roh Kudus-Mu selalu tinggal dan bekerja di dalam hati kami masing-masing, kami akan dimampukan untuk membangun persahabatan kami di dalam kasih yang menggembirakan dan yang menguatkan. Berkatilah Tuhan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang bersama dengan kami pada saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Berkatilah setiap persekutuan keluarga, lingkungan, dan bahkan jemaat-Mu, supaya kami selalu bersatu di dalam suka dan duka, di dalam segala perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami masing-masing. Sebentar kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau juga memberkati dan melindungi kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.